Kalian tahu nggak sih, ada Smart TV Android merek lokal yang ngasih harga 2,3 juta di layar 32 inch dan berani ngasih garansi selama 10 tahun. Simak videonya sampai habis. Halo semua, balik lagi di channel XTX Kreatif. Di video kali ini, aku mau nge-share ke kalian tentang sebuah Smart TV Android yang mungkin baru kalian dengar merek ini di lini Smart TV. Seperti yang kalian lihat di belakang saya, ada sebuah TV 32 inch dari SPC. Ini adalah Smart TV Android dari SPC dengan nomor seri ST32. Nah, mungkin kalian masih asing dengan merek SPC di lini Smart TV. Kayak dulu, kita sering dengar merek SPC di handphone, atau yang akhir-akhir ini masih rame, SPC untuk merek monitor ataupun kamera CCTV. Tapi kali ini, SPC mencoba unjuk gigi di Smart TV mereka dengan seri primanya. Sesuai serinya ST32, Smart TV ini memiliki bentangan layar 32 inch. Tapi tenang, kalau kalian mau layar yang lebih besar, SPC Prima Series juga nyediain layar yang 43 inch dan 50 inch, yang bisa kalian pilih sesuai kebutuhan kalian. Menurut saya, di harga kisaran 2 jutaan, Smart TV ini cukup menarik, baik spesifikasinya, performa, ataupun fitur yang ada di dalam TV ini. Untuk spesifikasi dasar dari ST32 ini, TV ini memiliki bentangan layar 32 inch dengan DLED VA panel screen teknologi dan memiliki resolusi 1080 pixel atau Full HD serta 178 view angle yang bisa dibilang untuk bagian gambarnya lumayan cukup tajam. Untuk masalah visual, di TV ini juga ada opsi untuk fitur mode-nya, antara lain standar, olahraga, film, game, dan hemat energi, ataupun bisa kalian custom sesuai dengan selera kalian. Sementara untuk urusan audio, TV ini sudah dibekali dengan Dolby Digital Plus dengan 2 buah speaker masing-masing 8 watt di bagian sisi kiri dan kanan bawah Smart TV ini. Sementara untuk bagian input dari TV ini, memiliki 2 buah port USB, antena, port RCA, 1 port ARCA DMI, dan 2 port HDMI 2.0, optical audio out, dan 1 port Ethernet yang bakalan cukup membantu kalau dirasa koneksi wireless kurang optimal. Selain itu, karena ini Smart TV, TV ini juga sudah dibekali dengan Wi-Fi dan Bluetooth pastinya. Fitur lainnya yang ada di TV ini yaitu shortcut YouTube dan Netflix yang ada di remote-nya, yang tentunya bakal jadi nilai plus biar kita nggak bolak-balik ke home dan langsung bisa masuk ke dalam kedua aplikasi tersebut. Dan juga di remote-nya udah ada built-in mikrofon yang bisa kita gunain kalau mau pakai Google Assistant. Dan pas aku coba sih, mikrofonnya cukup responsif untuk Google Assistant-nya ya. Sementara untuk bagian desain, seperti Smart TV entry level pada umumnya, TV ini juga masih terbilang memiliki bezel yang tebal, tapi nggak terlalu tebal banget. Dan dengan logo SPC pada bagian bawah tengah dari TV ini yang terlihat sangat minimalis, jadi nggak ganggu pandangan mata kita kalau lagi nonton TV. Sementara untuk desain stand-nya, TV ini memiliki 2 stand minimalis yang bisa kamu pasangin di bagian kanan dan kiri bawah TV ini. Untuk performanya, TV ini memiliki basis sistem Android TV versi 9 yang bisa kita upgrade ke Android 11. Seperti Android TV pada umumnya, untuk urusan interface terkesan biasa saja, tapi untuk urusan navigasinya sangat mudah untuk dipahami. Selain itu, performanya juga sangat cepat dan responsif. Salah satu keunggulan TV Android pada umumnya dan yang ada di TV ini adalah kita bisa mengontrol TV ini melalui aplikasi Google Home di handphone kita, seperti mematikan, menyalakan, mengatur volume, dan meremote TV kita dengan handphone kita. Dan salah satu keunggulan yang dipaparkan dalam kemasan TV ini sudah mempunyai Chromecast built-in yang bisa untuk merepresentasikan apa yang ada di layar handphone kita ke dalam layar TV. Selain itu, TV ini juga support untuk digunakan video call, tapi untuk saat ini aplikasi yang mendukung hanya menggunakan Google Duo dan webcam merek Logitech. TV ini juga support untuk memainkan game dan juga terkoneksi dengan joystick. Tapi sedikit saran dari saya, jangan coba-coba menginstal game yang berat ataupun yang ukurannya besar agar tidak terlalu membebani TV ini.
Oh iya, buat nanti kalian yang beli TV ini, terus pas pertama nyalain, suaranya terasa cempreng atau datar. Kalian harus mengaktifkan suara surround terlebih dahulu pada pengaturan, sehingga nanti suaranya akan berubah menjadi lebih dinamis dan lebih baik dari sebelumnya. Nah, segitu dulu video kali ini. Semoga konten ini bermanfaat, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.